Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Jombang Abah Warsubi, SHMSI, yang kami hormati juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Bapak Endro Wahyudi MKP. Izinkan saya juga menyapa segenap tamu kehormatan Bapak Ibu dari Kepala OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga seluruh pendengar Radio Suara Jombang FM yang berbahagia, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga hari ini kita punya kesempatan dan diberikan nikmat sehat dan sempat untuk hadir di forum peringatan HUT Radio Suara Jombang FM yang ke-23 ini dengan senantiasa sehat dan berbahagia. Dan hadirin yang kami hormati, kita tahu 23 tahun Radio Suara Jombang FM mengudara dengan visi dan misinya. Dan 23 tahun sudah radio ini memberikan warna dan dinamika politik sosial budaya di Kabupaten Jombang kita tercinta. Maka tidak lain yang ingin kami sampaikan hanya ungkapan rasa syukur yang merupakan sebuah ungkapan kebahagiaan dari kami, para penyiar yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses yang ada. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa digitalisasi telah memaksa kita semuanya untuk menyesuaikan diri. Terutama industri penyiaran radio merupakan produk media elektronik yang selama ini juga mempunyai keunggulan dari sisi kedekatannya dengan para audiens atau para pendengar. Tetapi mau tidak mau sekarang ini kita radio juga harus mampu bersaing secara visual dengan platform-platform media sosial yang ada. Dan ini ternyata kondisi yang tidak mudah, Bapak Ibu. Meski hasil survei Susenas tentang data pendengar radio itu menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, karena dari 50,3% di tahun 2003 maksud saya, itu turun drastis menjadi 10,3% di tahun 2021 yang lalu. Nah, tetapi kita tidak perlu khawatir karena beberapa pihak, termasuk juga anak-anak muda, itu masih mempunyai harapan dan juga mempunyai ketertarikan di radio yang menjadi sesuatu media yang sangat etnik menurut mereka. Pun juga termasuk dari saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, Bapak Ibu, pemilik warung, SPBU, yang masih tetap menempatkan radio di hati mereka. Tepuk tangan, luar biasa. Dan lebih dari itu, media Radio Suara Jombang FM yang merupakan lembaga publik lokal yang menjadi corong bagi pemerintah Kabupaten Jombang ini tentu saja menjadi sebuah media yang harus benar-benar bisa berada di garda terdepan untuk menyampaikan informasi yang terkonfirmasi, informasi yang tidak hoax, yang tidak misinformasi maupun juga yang tidak disinformasi begitu. Nah, tetapi dengan hadirnya digitalisasi yang sangat luar biasa ini, kita perlu menyesuaikan diri. Makanya dengan yang namanya konvergensi media ini menjadi satu hal yang sangat harus dilakukan oleh Radio Suara Jombang FM. Dan alhamdulillah bersyukurnya bahwa Radio Suara Jombang FM sudah memulai itu sejak beberapa tahun terakhir ini, karena tentu saja Radio Suara Jombang FM mempunyai tanggung jawab yang tidak main-main untuk masyarakat di Kabupaten Jombang. Di tengah hiruk pikuknya informasi dan riuhnya tsunami informasi yang ada di media sosial saat ini, kami para penyiar juga tidak asal ngomong, kami bicara, kami siaran berdasarkan data dan fakta. Maka tentu peran ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Radio Suara Jombang FM menjadi media yang memegang teguh informasi yang benar dan faktual. Pun juga radio menjadi agen pengendali berita hoax, misinformasi dan disinformasi di tengah masyarakat. Akhirnya kami atas nama seluruh kru penyiar menyampaikan selamat ulang tahunnya ke-23 untuk Radio Suara Jombang FM, LPPL Radio Suara Jombang FM. Semoga tetap menjadi media yang selalu informatif, menghibur, dan semakin inspiratif. Jayalah terus Radio Suara Jombang FM. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian panjenengan semuanya. Dan akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.